Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas satu topik yang ini menjadi bagian dari rangkaian topik pemikiran hukum Islam kontemporer. Yang pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang hermeneutika Muhammad Abid Al-Jabiri. Baik, dimulai dari biografi Muhammad Abid Al-Jabiri, ya, bahwa Muhammad Abid Al-Jabiri ini merupakan seorang tokoh filsuf Arab, ya, kontemporer, ya, yang beliau lahir di Fiji, Maroko pada tanggal 27 Desember 1936. Beliau wafat pada 3 Mei 2010. Muhammad Abid Al-Jabiri ini merupakan salah satu selain filosof, ya, beliau juga sebagai pelopor gerakan revolusioner Islam seangkatan dengan Asghar Ali Engineer dari India. Tetapi Muhammad Abid Al-Jabiri ini dari Maroko. Beliau pendidikannya dimulai dari sekolah dasar pada tingkatan madrasah Bidayah di Burrah Wataniyah. Kemudian setelah lulus pendidikan dasar, beliau melanjutkan di pendidikan sekolah menengah pada tahun 1951 sampai 1953 di Casablanca. Lalu kemudian pada tahun 1958 beliau memulai pendidikan filsafatnya di Universitas Damaskus, Syria. Nah, kemudian setelah lulus pada program Bachelor of Art-nya, kemudian beliau menyelesaikan program masternya pada tahun 1967 dengan topik tesis yang beliau angkat yaitu Falsafah Tarikh Inda Ibnu Khaldun. Dan beliau juga mendapatkan gelar doktornya di Universitas Muhammad V Rabat di Maroko pada tahun 1970. Konsentrasi beliau baik tesis maupun disertasinya yaitu tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dan berikut kritik terhadap beberapa pemikiran beliau. Al-Jabiri ini pernah mengikuti organisasi Partai Union Nasional, Task Force Populist, yang sekarang diganti nama dengan Union Society des Forces Popularis. Nah, ini beliau juga menjadi seorang anggota biro politik di partai tersebut pada tahun 1975. Nah, Al-Jabiri ini merupakan seorang pemikir juga yang sangat progresif di dalam pemikiran-pemikirannya, utamanya berkaitan dengan turos dan nalar Arab. Ya, jadi berkaitan dengan beberapa tradisi-tradisi kritik terhadap gerakan-gerakan Arab tradisionalis utamanya, ya, dalam merespon perkembangan dan perubahan modernitas masyarakat Islam saat ini. Nah, latar belakang pemikiran beliau ini diawali dari atau dipengaruhi oleh banyak pemikir Barat ini. Jadi karena beliau tinggal di Maroko yang merupakan wilayah jajahan protektoriat Prancis, Al-Jabiri banyak dipengaruhi oleh para pemikir Barat dan teori-teori filsafat yang dilahirkan di Prancis. Bahkan ia termasuk pengagum Marxisme yang memang pada masa itu sedang berkembang dengan subur di wilayah Arab. Dalam pendidikannya, beliau juga habis
berbagai teori dari Karl Marx. Ya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, ya, pembacaan terhadap pemikiran Karl Marx, beliau membandingkan dengan karyanya Yves Lacoste dan kemudian membandingkan juga dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang melalui tesis dan disertasinya, maka Al-Jabri kemudian mulai meragukan efektivitas dari pendekatan Marxian dalam konteks sejarah pemikiran Islam atau dalam merespon berbagai perubahan-perubahan masyarakat Islam kontemporer. Nah, kemudian berangkat dari keraguan-keraguan yang muncul, beliau mempertanyakan kembali asumsi-asumsi para peneliti orientalis yang mengkaji Islam yang dinilainya terlalu memaksakan kehendak. Ya, sehingga perlu membangun atau adanya satu rekonstruksi metodologi terhadap turos Arab atau tradisi Arab. Nah, untuk itulah diperlukan perangkat kerangka analisis epistemologis yang khas dan sesuai untuk pemikiran Islam. Sehingga tawaran atas metodologi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemikir Muslim ya utamanya, sekaligus juga dapat mendorong mereka untuk dapat bersikap kritis dan objektif dalam menyikapi tradisi yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Oke, kemudian ada 3 topik utama yang ditawarkan oleh Al-Jabiri terkait dengan kritik nalar Arab ya, atau terkait dengan gagasannya ya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji turos. Yang pertama, ini konsep-konsep mendasar dari Al-Jabiri ada turos dan modernitas, kemudian konsep kritik nalar Arab, dan yang ketiga adalah epistemologi. Nah, antara beberapa konsep mendasar atau istilah-istilah ini yaitu konsep turos, ya, modernitas, kritik nalar Arab yang mencakup aklul mukawan wa aklul mukawin nanti akan kita bahas di dalam, dan epistemologi yang terbagi menjadi 3, epistemologi bayani, irfani, dan burhani sebagai sebuah metodologi di dalam berpikir memiliki korelasi yang signifikan ya, yang ini menjadi kerangka utuh dalam hermeneutika Al-Jabiri. Baik, yang pertama ini apa yang dimaksud dengan turos ya, dan modernitas. Nah, turos ya, atau dalam bahasa yang letterlek kita katakan sebagai tradisi. Ini diambil dari bahasa Arab ya, yaitu at-turos, tetapi di dalam Al-Qur'an tidak dikenal turos dalam pengertian tradisi kecuali dalam arti peninggalan orang-orang yang telah meninggal. Karenanya yang dimaksud turos ya, atau tradisi menurut Al-Jabiri ini adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita ataupun orang lain. Ya, masa lalu itu jauh atau dekat dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Oke, turos atau tradisi itu dapat dikatakan juga sebagai produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Ini pengertian turos secara etimologi. Nah, menurut Al-Jabiri, tradisi atau turos ini merupakan sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita. Ya. Jadi bersama dengan dinamika kehidupan, turos itu selalu menyertai. Yang berasal dari masa lalu, ya, atau bisa dikatakan segala yang secara asasi berkaitan dengan aspek pemikiran yang kemudian berkembang menjadi peradaban. Mulai dari ajaran-ajaran yang bersifat doktrinal, ya, kemudian yang bersifat syariat, ya, kemudian ajaran bahasa, sastra, seni, kalam, dan tasawuf termasuk juga dalam berbagai disiplin keilmuan umum. Nah, semuanya itu membentuk sebuah turos ya atau tradisi
baik dalam konteks pemikiran ya atau dalam konteks peradaban. Nah, kemudian ada satu relasi antara turos atau tradisi itu dengan modernitas menurut Al-Jabiri, ya, di mana relasi keduanya adalah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Al-akhdu al-akhdu bil qadimil jadid wa al-akhdu bil jadid aslah. Artinya tradisi itu dikonstruksi dengan menginternalisasikan pemikiran-pemikiran kontemporer. Nah, menurut Al-Jabiri, tradisi atau turos dilihat bukan sebagai sisa-sisa atau warisan kebudayaan masa lampau, tetapi menurut Al-Jabiri ini sebagai bagian dari penyempurnaan, jadi tidak kemudian menegasikan warisan masa lalu, tetapi juga ini adalah sebagian dari menyempurnakan warisan masa lalu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan modernitas. Ya, gagasan modernitas ini bukan untuk menolak tradisi atau memutus masa lalu, melainkan untuk memperbarui sikap serta pendirian dengan mengandaikan pola hubungan kita dengan tradisi dan tingkat kebudayaan modern. Kemudian ini konsep modernitas adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi. Modernitas adalah sebuah keharusan bagi seorang intelektual, nah, selain diri sendiri supaya dia mampu menjelaskan segenap fenomena kebudayaan serta tempat di mana modernitas muncul. Nah, artinya bahwa gagasan tentang modernitas ini merupakan sebuah paradigma berpikir seseorang, ya, dalam merespon setiap fenomena atau kejadian-kejadian yang kemudian ya apa yang ditangkap dari fenomena itu kemudian dapat dijelaskan, ya, pada konteks yang apakah konteks populer atau konteks ilmiah, ya, dalam berbagai kelompok-kelompok kajian. Nah, jadi pada intinya modernitas merupakan suatu bagian dari intelektualitas seseorang yang mampu mengekspresikan gagasan-gagasan melalui fenomena yang direspon, ya, atau yang berkembang di sekitar kita. Ini modernitas. Kemudian walaupun Al-Jabiri mengakui bahwa modernitas Eropa ini di Barat mampu menjadi representasi kebudayaan yang seolah-olah ini dalam tanda kutip universal, tapi sesungguhnya modernitas Arab itu tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh dari luar dirinya. Nah, ini menurut Al-Jabiri. Kemudian menurut beliau juga bahwa konsep modernitas pertama dan paling utama adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi itu sendiri. Nah, sehingga ini yang paling utama bahwa modernitas itu sesungguhnya lahir dari sebuah tradisi, ya, di mana modernitas sebagai sebuah pendekatan, ya, untuk mewujudkan visi modern itu. Nah, karena modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi yang terjebak dalam tradisi ini untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern dan pandangan baru tentang tradisi. Oke, sekilas tentang gagasan modernitas Al-Jabiri. Selanjutnya ada satu istilah yang lain, yaitu kritik nalar Arab. Ini merupakan bagian dari tawaran Muhammad Hafidh Al-Jabiri. Nah, apa itu kritik nalar Arab?
Kritik nalar Arab ini merupakan suatu sistem penyelidikan atau penelitian terhadap suatu tradisi atau turos. Nah, di masa lalu dengan kacamata nalar atau akal, sehingga dengan pola tersebut mampu menyingkap hal-hal yang tersembunyi menjadi nampak dengan wajah yang baru meskipun berasal dari yang lama. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab. Nah, kemudian kritik nalar Arab Al-Jabiri terfokuskan pada nalar Arab, ya. Jadi konteks masyarakat Arab, bukan nalar Islam. Ya, dengan mempertimbangkan bahwa ia membatasi jangkauan kritiknya pada tradisi pemikiran yang menggunakan bahasa Arab dan yang lahir dalam lingkungan masyarakat Arab di lingkungan geografis dan kultur tertentu. Nah, kritik ini ya atau kritik nalar Arab ini juga pada kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi budaya Arab dalam hal sejarah tertentu atau dalam konteks sejarah tertentu. Nah, nalar ya atau akal ini dalam konteks Al-Jabiri ini dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah aqlul mukawin atau akal dalam pengertian ini disebut dengan nalar murni, ya, sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia memiliki akal tersebut. Ini akal murni, aqlul mukawin. Yang kedua adalah aqlul mukawan, di mana akal dalam pengertian ini disebut sebagai nalar budaya, yaitu satu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana seorang tersebut hidup ya, atau menetap. Ini Abdul Kawan. Nah, selanjutnya bertolak dari kritik nalar Arab, kita kemudian kritik nalar Arab ini sebagai salah satu pendekatan yang kemudian cara-cara di dalam atau metodologi di dalam menjelaskan berbagai kritik nalar Arab tadi. Abid Al-Jabiri menawarkan 3 epistemologi. Yang pertama adalah epistemologi bayani, yaitu pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, ijtihad, dan ilmu bahasa. Ini jadi epistemologi bayani ini berbasis pada teks, di mana pemikiran Al-Jabiri dalam konteks ini adalah batil, ya, baik secara syariat atau akal yang berimplikasi pada penyamaan ilmu wahyu dan ilmu manusia dan menghilangkan sifat rabbaniyah dari ilmu Islam dan menganggapnya hanya sekedar bahasa saja. Nah, ini epistemologi bayani. Nah, kemudian yang kedua epistemologi burhani. Yang dimaksudnya adalah bahwa mengukur benar tidaknya suatu adalah dengan berdasarkan kemampuan manusia berupa pengalaman manusia dan akal, ya, dengan terlepas dari teks wahyu yang bersifat sakral. Kalau yang pertama pola pikir tekstual, yang kedua adalah pola pikir yang berdasarkan fenomena, ya, suatu kejadian ya, yang dimana dalam konteks nalar ini manusia memahami sebuah pengalaman ya, dan fenomena yang ada di sekitarnya dengan murni dengan akal ya, dan melepaskan diri dari teks wahyu yang bersifat sakral. Nah, sumber epistemologi dari Burhani, epistemologi Burhani ini adalah realitas dan empiris. Nah, epistemologi ini adalah realitas
dan empirisnya jadi basis realitas sosial ya, dan perilaku manusia. Nah, epistemologi ini diperoleh dari hasil eksperimen, kemudian penelitian, ya, baik di laboratorium maupun di alam nyata, yang bersifat sosial maupun alam. Nah, yang ketiga adalah epistemologi Irfani. Nah, ini epistemologi Irfani ini lebih pada konteks pola pikir dengan menggunakan nurani, ya, atau sufisme, nah, atau penafsiran esoterik ya, terhadap Al-Quran, dan memiliki basis orientasi filsafat iluminasi. Jadi sesungguhnya tiga epistemologi ini menjadi sesuatu yang utuh ya. Jadi tidak terpisah satu dengan yang lain. Ini merupakan bagian-bagian dari metode atau pendekatan atau cara di dalam memahami turos ini, turos yang kemudian turos itu didekatkan dengan nalar Arab, ya, yang kemudian nalar Arab itu dipahami menggunakan tiga epistemologi tadi, yaitu epistemologi bayani, yaitu dengan menggunakan basis teks, kemudian epistemologi rohani dengan menggunakan pendekatan riset, dan yang ketiga epistemologi irfani dengan menggunakan pendekatan nurani. Nah ini. Nah, sebagai kesimpulan akhir bahwa kontribusi penting Al-Jabiri adalah yang pertama, ia telah mengenalkan kepada kita berbagai konstruk nalar perkembangan dunia Islam. Nah, yang kedua, dengan konsep kritik nalar Arab, berarti Al-Jabiri membuktikan bahwa setiap cara berpikir tertentu memiliki kecenderungan yang menonjol. Kemudian jika akal bayani mendominasi dalam peradaban Islam yang selama ini, jadi masyarakat Muslim dianggap lebih banyak memahami atau bahkan merespon setiap persoalan-persoalan sosial itu menggunakan teks Al-Quran maupun teks hadis. Ya, sudah bisa dipastikan bahwa kecenderungan tekstualitas akan sangat kuat, dan ini perlu sedikit dikembangkan. Nah, kemudian sebaliknya jika yang mendominasi adalah cara kerja akal burhani, seperti yang dapat kita lihat dalam periode kegemilangan Islam, kecenderungan rasionalistik akal sangat kuat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, maka kemudian dari akal bayan yang mendominasi atau akal burhani yang mendominasi, perlu adanya akal irfani, ya, yang kemudian menggandeng kedua akal itu dan mampu untuk membuat sebuah simpul yang lebih moderat ya di dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat Islam. Nah, berdasarkan konsep Al-Jabiri ini, sekarang umat Islam Indonesia dominasi oleh Al-Bayani ya, dengan segenap manifestasi keilmuan. Artinya kecenderungan tekstualitas yang kini sangat kuat, ya, kecenderungan ini harus kita hilangkan atau sekurangnya diimbangi dengan kecenderungan yang lebih rasionalistik atau intuitif atau menyeimbangkan antara ketiga akal ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang kelima ini. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi kita bersama tentang konsep hermeneutika Muhammad Abid Al-Jabiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.